Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang perilaku produsen terkait tugas daripada ulangan tengah semester Sekolah Tinggi Agama Islam Tanggolo Filen dengan pengampu mata kuliah dosen Bu Sinantia Yuwono SHMH yang dirahmati Allah, amin. Dalam saat ini saya akan menjelaskan tentang perilaku produsen. Perilaku produsen adalah tingkah laku produsen dalam menghasilkan produksi baik berupa barang ataupun jasa supaya mencapai titik atau efisiensi dalam produksinya sehingga sesuai prosedur atau acuan dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Bisa dilihat dari dua kata tersebut, ada perilaku, ada produsen. Perilaku sudah jelas, baik berupa ya tingkah laku atau sesuatu yang harus dilakukan. Nah, produsen itu bisa orang ataupun perusahaan. Untuk memperoleh keuntungan atau keuntungan yang maksimal, perilaku produsen harus sesuai acuan atau metode atau pedoman yang sudah tertera seperti yang dibahas seperti sebelum-sebelumnya. Nah, acuan-acuan tersebut bisa bersifat ada dua sifat produksi. Yang pertama adalah tetap dan yang kedua adalah lancar. Sifat produksi dikatakan tetap di mana sifat produksi tersebut adalah jangka panjang atau sulit untuk dirubah dalam waktu yang singkat, seperti ada gedung, bangunan, kendaraan, dan yang lain-lain. Sedangkan sifat produksi dikatakan lancar apabila di situ mudah untuk berubah dalam waktu yang singkat, seperti modal, tenaga kerja, dan yang lain-lain. Itu disebut lancar. Nah, untuk menganalisa perilaku produksi, di sini ada dua analisa. Yang pertama adalah kurva ISO-QUAN dan kurva ISO-COS. Kita bahas yang pertama adalah kurva ISO-QUAN. Diambil dari kedua kata ada ISO dan QUAN. ISO artinya sama, sedangkan QUAN adalah kuantitas. Jadi di mana di situ mengkombinasikan dua faktor untuk menghasilkan kuantitas yang sama. Kita ambil contoh seperti kita mau memproduksi misal jus ya. Kita ada target jus satu hari misal 300 cup. Nah, di situ ketika modal ada 10 dengan tenaga kerja 2, nah, maka kuantitasnya di situ ada 300 cup. Nah, untuk yang kedua, ketika modalnya tambah dan tenaga kerjanya tambah, berarti tadi berapa? Misalnya kita kurangi tenaga kerjanya 5, nah terus kuantitasnya tetap sama, yaitu 300 cup buah. Itu disebut kurva ISO-QUAN, di mana mengkombinasikan dua faktor untuk menghasilkan kuantitas yang sama. Beralih ke analisa yang kedua untuk mencapai perilaku produksi adalah kurva ISO-COS. Diambil dua kata tetap sama, ada kata ISO dan juga COS. COS di sini berarti biaya. Berarti ISO-COS adalah mengkombinasikan dua faktor produksi untuk menghasilkan biaya yang sama. Berbeda dengan tadi ada kuantitas, kalau COS adalah biaya. Nah, kita ambil biaya tetap sama, misal kita 2 juta, kita punyanya biaya 2 juta. Nah, ketika tenaga kerja kita, ketika modal kita misal punya 5, nah, dengan biaya 2 juta, maka tenaga kerja adalah 0. Nah, ketika kita mau mengurangi modal dengan biaya yang sama, tetap 2 juta, maka tenaga kerja kita naikkan. Tenaga kerja kita 2, modal kita kurangi, yang tadinya 5 jadi 4, nah, tetap biaya sama, tetap 2 juta. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya,
intinya dari perilaku produksi ya seperti itu, dimana kita membuat suatu produksi dengan ada aturan atau pedoman sehingga dapat terciptanya produksi yang efisien dan menghasilkan atau keuntungan yang seperti kita harapkan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.